Kami anak-anak terang yang cerdas, terpelajar, terlatih, dan dapat diandalkan. yang suka berdoa dan memuji Tuhan. Ketemu lagi di Sabtu Ceria. Adik-adik, ambil sikap yang baik di hadapan Tuhan. Kita membuka ibadah kita melalui doa. Tuhan, kami bersyukur di Sabtu Ceria ini kami boleh ada di hadapan Tuhan dan kami dipertemukan kembali melalui live streaming di Sabtu Ceria ini. Pimpin kami Tuhan, berikan kami kemampuan dan kekuatan, berikan kami hikmat daripada sorga, sehingga kami boleh mengerti apa firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Kami siap menyembah Tuhan dan siap bersorak untuk Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami sangat berterima kasih Bapa. Engkau baik. Tiada pernah kami ragukan kasih-Mu. Tiada pernah kami ragukan kuasa-Mu Tuhan. Adik-adik sekalian, mari kita bawa sembah kita kepada Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa kami tidak sedikit pun Tuhan meragukan kasih Tuhan, meragukan akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Setiap waktu, setiap detik, setiap jam, setiap saat, setiap hari, bahkan tahun bertahun kami lewati, kami tidak pernah meragukan kasih Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian ini. Gak ada ku ragukan kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Tiada pernah ku ragukan. Amin. Kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Apapun tantangan di dalam hidup kami Tuhan, kami tidak pernah goyah, kami tidak pernah ragu akan kasih Tuhan, kami tidak pernah ragu akan keajaiban Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, karena Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan, jika di Sabtu Ceria ini kami dipertemukan kembali melalui live streaming di Sabtu Ceria ini. Engkau berkati anak-anak teen sekalian Tuhan yang ada di rumah, yang mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran untuk menyembah Tuhan, untuk bersorak untuk Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Tiada pernah kami ragukan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, amin Yesus, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Walau 1000
sebab Yesus sertaku. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami ingin bersorak karena kami tidak pernah goyah oleh karena kasih Tuhan. Kami bersorak, kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Di Sabtu ceria ini adik-adik Tin yang siap bersorak, yang siap memuji Tuhan, kita sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Yang siap bersorak bagi Tuhan, katakan amin. Amin. Kok saya nggak dengar ya di rumah? Iya dong, Kak. Oh iya, karena di rumah kali ya. Pasti amin ya di rumah. Ayo kita. Amin. Hah? Saya dengar. Kali Frida bilang amin. Iya dong. Amin. Amin. Ada samping Kakak. Kak Putra? Amin. Amin. Kita tetap semangat memuji Tuhan. Kita mau bersorak kepada Tuhan. Lagunya apa Kak El? Apa yang tak pernah dilihat oleh Apa yang tak pernah dilihat oleh mata? semua disediakan Tuhan. Amin. Buat adik-adik di rumah, buat kakak-kakak Tin sekalian. Ayo semangat. Mari kita berdiri ya. Hanya ini yang kita lakukan untuk Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah didengar telinga, itulah yang disediakan oleh Tuhan. Amin Yesus. Oh, apa yang tak pernah dilihat mata. Amin. Yang tak pernah didengar telinga, dan yang tak pernah timbul dalam hati, timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata? Apa yang Tak pernah dilihat mata. Amin. Dan tak pernah didengar Yang tak telinga. didengar Telinga. Dan yang tak pernah timbul dalam hati, timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama katakan, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak baru. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak baru. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala. Amin. Haleluya. Sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala. Sama-sama tepuk tangan untuk Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamat. Dulu, sekarang. Dulu, sekarang. Dulu, sekarang. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kuasamu Tuhan tak pernah berubah. Remember when your hope is lost and faith is shaken. Remember when
akan mendengarkan firman Tuhan, kita telah memuji Tuhan, kita telah bersorak kepada Tuhan. Saat ini kita akan siapkan hati kita, pikiran kita mau fokus. Saya bilang dari minggu pertama bahwa kita tetap fokus kepada Tuhan. Amin adik-adik. Amin. Kita mau fokus, kita mau sampaikan persembahan. Bila kami buka mata hati kami kepada Tuhan, maka firman mula yang masuk di hati kami. Biarlah melalui kakak-kakak teens yang akan menyampaikan firman-Mu. Adik-adik teens sekalian di rumah, boleh diberkati, boleh bertumbuh imannya, boleh dewasa di dalam Tuhan. Tidak seperti anak-anak lagi, tetapi dewasa di dalam Tuhan. Dan boleh menghargai kasih Tuhan, selalu mencintai Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kita katakan lagu pujian, bila ku buka mata hatiku. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Bila ku buka mataku, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung Tuhan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya. Amin Yesus. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih. Shalom adik-adik sekalian. Pasti luar biasa tetap ya di rumah, tetap bersuka cita di Sabtu ceria ini. Kakak akan sampaikan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali berdoa. Bersyukur Tuhan di Sabtu ceria ini kami boleh menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan.
pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tetap menguatkan kami dan memberikan kami keberanian menghadapi hari-hari kami. Berkati kami saat mendengarkan firman. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Sekali lagi, salam adik-adik. Oke, hari ini kakak akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan sesuai tema kita bahwa ada keberanian dan ada kekuatan di tema kita di bulan ini. Nah, adik-adik sekalian, sebelumnya telah disampaikan oleh kakak-kakak Tin firman Tuhan sebelumnya atau jauh-jauh sebelumnya bahwa apa itu kekuatan kita dan apa itu keberanian kita, baik itu dalam menghadapi hari-hari kita dan bahkan menghadapi pandemi ini. Kekuatan apa yang kita punya dan keberanian apa yang kita miliki, dan apa yang menjadi senjata bagi kita untuk adik-adik teens dan di masa pandemi ini. Kekuatan apa yang kita punya? Apakah kita memiliki kekuatan tubuh yang sehat? Apakah hanya cukup itu yang kita punya? Atau kita punya senjata yang ampuh dalam menghadapi musuh-musuh kita? Atau kita punya sesuatu yang lebih yang tidak dimiliki oleh orang lain, teman-teman kita yang lain? Apakah itu yang kita miliki? Nah, adik-adik sekalian, tidak semua hal itu yang kita andalkan untuk kita bertahan hidup. Nah, yang harus kita miliki sesungguhnya satu-satunya apa? Yaitu firman Tuhan. Nah, oleh karena itu adik-adik, hari ini kakak sampaikan cerita firman Tuhan. Adik-adik sekalian boleh dengarkan dengan baik, tidak lama-lama. Kita boleh membaca firman Tuhan di dalam kitab Daniel. Nah, adik-adik sekalian, kalian telah mendengarkan tentang cerita Daniel, bagaimana dia memiliki keberanian, kekuatan dalam menghadapi siapa? Raja Nebukadnezar. Nah, dia memiliki kekuatan dalam menghadapi raja-raja, dan bahkan katanya dulu raja-raja selatan, bahkan memiliki kekuatan yang hebat. Tapi dia memiliki keberanian baik dalam bertutur kata maupun dalam bertanya jawab, dan bahkan dia memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan. Nah, itu yang menjadi kekuatan kita adik-adik, adalah iman kita kepada Tuhan Yesus. Nah, hari ini kakak akan menyampaikan firman Tuhan yang kakak ambil dari Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Dikatakan, kekuatan dan keberaniannya akan ditunjukkannya melawan Raja Negeri Selatan dengan memakai tentara yang besar. Dan walaupun Raja Negeri Selatan itu akan bersiap untuk berperang dengan tentara yang amat besar dan kuat, ia tidak akan dapat bertahan sebab akan diadakan siasat terhadap dia. Nah, adik-adik sekalian, secara kasat manusia bahwa Daniel tidak sanggup melawan raja-raja. Jangankan raja, tentara mungkin tidak sanggup dia melawan. Tetapi adik-adik, kalian harus tahu bahwa Daniel punya siapa? Punya Tuhan. Itu senjata ampuhnya si Daniel adalah Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalian sudah tahu kan bagaimana sejarah dalam kehidupan dalam perjanjian lama, bahwa ada yang namanya sistem tentara-tentara, dan bahkan di negara kita juga ada yang namanya tentara, yaitu ada pertahanan kita di lembaga negara kita. Ada yang namanya pertahanan kepolisian, ada tentara, angkatan udara, laut, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik sekalian, inilah yang menjadi tanda atau bukti bahwa kita ini memiliki pertahanan secara negara sebenarnya. Nah, kalian tahu bahwa menjadi seorang tentara tidak mudah. Adik-adik butuh yang namanya kesiapan, butuh namanya tubuh kuat, butuh yang namanya tahan uji, sehingga dikatakan dia adalah tentara. Nah, adik-adik, firman Tuhan kakak sampaikan di Sabtu Ceria ini bahwa Daniel menghadapi tantangan yang cukup amat kuat, yaitu dia menghadapi raja. Nah, adik-adik, apa tindakan Daniel dalam menghadapi itu? Apakah dia juga memperkuat diri dengan cara dia harus berolahraga?
Apakah dia juga melakukan siasat seperti mempersiapkan diri seperti dia mempersiapkan senapannya atau alat-alat lah yang dia pergunakan? Apakah itu yang dipergunakan? Tidak, adik-adik. Tetapi dia memiliki keberanian yang daripada Tuhan. Dia memiliki keberanian yang utuh, yang dia boleh pakai sekali dia ngomong, sekali dia bicara, orang bisa tunduk kepada Daniel. Dan terbukti bahwa penyertaan Tuhan terhadap Daniel sungguh amat nyata. Karena dia percaya bahwa Tuhan yang memberikan segala sesuatunya. Raja-raja itu tidak ada apa-apanya. Tentara-tentara yang kuat itu tidak ada apa-apanya daripada Tuhan. Nah, oleh karena itu adik-adik, kakak boleh sampaikan bahwa kita berpatokan, kita berpedoman mengambil contoh seorang Daniel. Bagaimana dia memiliki kekuatan dan keberanian melawan raja-raja, melawan Nebukadnezar. Bahwa dia tidak tunduk terhadap perintah Nebukadnezar untuk menyembah berhala. Karena dia punya Tuhan yang harus disembah. Kalian tahu adik-adik, dia bilang, seandainya pun di dalam api ini Tuhan tidak menolong saya, tidak menolong kami, tidak menolong aku, maka aku tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Nah adik-adik, seandainya pun Tuhan tidak menolong katanya. Tetapi terbukti bahwa Tuhan menolong. Nah, kita miliki iman yang teguh, yang kokoh bersama dengan Tuhan. Itulah yang memberikan ke kita kekuatan. Setiap hari firman Tuhan. Itu yang menguatkan kita bagaimana kita bisa berani, bagaimana kita menghadapi situasi pandemi ini. Seringlah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan berarti kita banyak berdoa, banyak khusyuk di hadapan Tuhan, banyak bersaat teduh di hadapan Tuhan, adik-adik. Ya, baik itu dalam saat kita mau tidur, kita harus tetap saat teduh. Baik kita saat bangun, kita tetap mengucap syukur. Kita tetap intens dengan Tuhan, dengan kita berdoa, bersyafaat dengan Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Ikutin pembacaan Gemah ya adik-adik. Kalau kita membaca setiap hari firman Tuhan, maka itu yang menjadi kekuatan, maka itu yang menjadi keberanian kita dalam menghadapi pandemi saat ini. Ya, karena kita tidak bisa buat apa-apa. Tetapi kita ingin percaya penyertaan Tuhan untuk adik-adik sekalian di rumah boleh dikuatkan dan boleh tetap teguh di dalam Tuhan. Oke adik-adik, firman Tuhan boleh mengajarkan kita bagaimana tokoh seorang Daniel memiliki keberanian yang utuh, memiliki keberanian yang kokoh di dalam Tuhan. Karena dia percaya bahwa Tuhan yang memberi kekuatan, pemberi penyemangat bagi kita. Oleh karena itu jangan jemu-jemu berdoa, jemu-jemu memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan adik-adik di rumah. Jangan sempat adik-adik lalai dalam hal berserah diri kepada Tuhan. Jangan bilang nanti Tuhan. Tapi adik-adik sekalian boleh tetap taat, tekun di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan adik-adik di rumah dan tetap semangat dalam mengikuti hari-hari adik-adik sekalian. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh mendengarkan cerita tentang Daniel. Biarlah penyertaan Tuhan menolong kami, memberikan kami pengertian tentang keberanian seorang Daniel menghadapi raja-raja dalam menguatkan dirinya untuk menghadapi masalah yang dihadapi Tuhan. Tetapi karena Engkau ada dalam hidupnya, dia tetap menang dan mengalami kemenangan yang besar daripada Tuhan. Kami juga ingin seperti itu Tuhan, mengalami kemenangan yang besar daripada Tuhan. Engkau berkati anak-anak tim SGB Pantai Mutiara dan Ariston, dan juga kakak-kakak sekolah minggu, kakak-kakak tim semua, dan Pastor Awi sebagai koordinator kami. Tuhan memberkati, dan juga seluruh guru-guru sekolah minggu. Tuhan memberkati. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Selamat ulang tahun.